dan pemirsa RRI Net, kembali lagi bertemu dengan saya Ika Fatmawati, dan saat ini saya berada di Kelurahan Macini Sombala, Tamalate, Kota Makassar. Terutama saat ini saya akan melihat bagaimana potensi perkembangan budidaya ikan nila, terutama ada di kelompok budidaya ikan mapan yang sudah setahun membudidaya ikan nila. Yuk, bagaimana kita melihat potensinya? Ikuti saja. Danau Tanjung Bunga yang sebelumnya hanya dipandang sebagai genangan air tanpa manfaat ekonomi berarti, kini berdenyut oleh aktivitas budidaya ikan nila yang dikelola kelompok perikanan Pokdakan Mapan. Berawal dari iseng semata, pada Agustus 2025 lalu, Pokdakan Mapan ini resmi berdiri. Ketua Kelompok Perikanan Mapan, Maparinta Hasan menyebut kelompok ini sudah terdiri dari 15 orang dan sudah menghasilkan lebih dari 1 ton ikan nila dalam sekali panen. Kelompok budidaya Mapan ini, yang pertama kami melihat potensi alam yang tersedia yang sepertinya sayang kalau dibiarkan begitu saja. Tapi pada dasarnya hadirnya budidaya ini diawali dengan hobi iseng, dan akhirnya teman-teman mulai tertarik. Akhirnya kami bersepakat untuk melembagakan dalam bentuk kelompok budidaya dan disupport oleh dinas dan kementerian lewat penyuluh. Dalam budidaya ikan nila, pakan menjadi komponen biaya terbesar. Kenaikan harga pakan pabrikan seringkali menekan keuntungan pembudidaya. Namun, tantangan itu tidak menghentikan langkah kelompok Mapan. Melalui inovasi pakan mandiri, kelompok Mapan mampu memproduksi pakan sendiri dengan memanfaatkan bahan baku lokal yang berkualitas. Jadi sebenarnya kenapa ada inisiatif membuat pakan mandiri? Sebenarnya yang pertama, mengingat biaya pakan itu besar, sehingga budidaya ini harus bagaimana meminimalisir biaya pakan. Maka teman-teman berinisiatif melihat, mempelajari alam. Akhirnya apa yang tersedia di alam ini, itu juga yang kami olah menjadi pakan tambahan atau pakan mandiri buat kelompok budidaya. Nah, pakan mandiri yang kita gunakan ini ada eceng gondok, ada kangkung, ada ampas tahu, ada sayur-sayuran yang kita dapatkan dari limbah-limbah pasar. Kali sehari nih ikan nilainya dikasih pakan nih? 3 kali sehari. Oh ya. Iya. Jadi teman-teman, Iya. ini adalah hasil pakan mandiri ya, yang Inisiatif. terbuat dari enceng gondok, ada ampas tahu, bahkan bahan dari pasar ya Pak ya. Oh, yuk kita coba kasih ikannya. Wah. Hasilnya dari pembuatan pakan mandiri ini cukup signifikan. Biaya operasional budidaya mampu ditekan hingga 30%. Selain itu, inovasi tersebut juga membawa dampak lingkungan. Enceng gondok yang kerap memenuhi permukaan danau kini dimanfaatkan. Limbah pasar yang berpotensi menjadi sampah pun berubah menjadi sumber nutrisi bagi ikan. Nah, itu tadi potensi budidaya ikan nila yang ada di Danau Tanjung Bunga, terutama di kawasan Kelurahan Macini Sombala, Tamalate, Kota Makassar. Nah, dengan inovasi pakan mandiri terbukti juga menghemat dari segi biaya operasional dalam budidaya ikan nila. Saya Ika Fatmawati undur diri, sampai ketemu potensi daerah selanjutnya.